Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada podcast kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah pemilu dan sejarah partai politik di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan Yoda, absen 24 dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Siti Aurea Fajrianti, nomor absen 22 dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Velmarsi Belinda, absen 26 dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Sylvia Syifa Wulanda, absen 21 dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Aristianti, absen 23. Pertama-tama kita mulai dari partai politik dahulu. Nah, apa sih partai politik itu? Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan sebagai perkumpulan yang seasas, sehaluan, tujuan di bidang politik, baik berdasar partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Nah, kalau pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, seperti DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Tercatat dalam sejarah politik Indonesia, pemilu pertama kali yang paling demokratis terjadi adalah pada tahun 1955. Pemilu tahun 1955 melahirkan 172 partai dan organisasi. Tetapi, dalam pemilu 1955 hanya 4 partai politik yang memiliki suara dominan, yaitu yang ke-1, Partai Nasional Indonesia, yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama, yang keempat Partai Komunis Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI mendapat dukungan kuat dari pengikut ideologi nasionalis. Masyumi memperoleh dukungan kuat dari para pemilih Islam modern. Nahdlatul Ulama mendapat dukungan kuat dari kelompok pemilih Islam tradisional, dan PKI memperoleh dukungan dari para pengikut ideologi komunis. Nah, sekarang mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau partai politik pertama yang berdiri di Indonesia itu apa sih? Nah, untuk partai politik pertama yang berdiri di Indonesia itu bernama Ide Indische Partij yang didirikan pada 25 Desember tahun 1912. Didirikan oleh Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Nah, aku juga mau nanya, kalau apa nama dari Dewan Rakyat milik Belanda, serta fraksi apa saja yang berada di dalamnya? Nah, untuk Dewan Rakyat yang dibentuk oleh Belanda sendiri itu bernama Volksraad yang didirikan pada tahun 1939. Pada tahun tersebut terdapat beberapa fraksi yang berada di dalam Volksraad, yaitu Fraksi Nasional yang berada di bawah pimpinan M. Husni Tamin, lalu Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra atau biasa disebut PPBB yang berada di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesische Nationale Group di bawah pimpinannya Muhammad Yamin. Kalau pada masa penjajahan Jepang, partai politik apa sih yang diperbolehkan untuk beroperasi?
Pada masa penjajahan Jepang, semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai. Contohnya, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau sering disebut Partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Sekarang saya mau nanya ya. Apa sih maklumat 3 November itu? Dan siapa yang memberikan gagasannya? Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintah RI memberikan pengumuman yang membuat anjuran untuk membentuk partai politik dengan ketentuan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan RI. Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah. Maklumat ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, sekarang aku mau nanya dong, apa sih nama sistem partai politik yang sekarang ini digunakan di Indonesia setelah berakhirnya rezim Soeharto? Setelah terjadi gelombang Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan robohnya rezim Soeharto, maka pemilu dengan langsung hingga pemilu 2014. Nah, kayaknya ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya. Partai politik apa aja sih yang menerima suara paling banyak pada pemilu tahun 1999? 1. PDIP, 2 Partai Golkar, 3 Partai Persatuan Pembangunan, 4 Partai Kebangkitan Bangsa, 5 Partai Amanat Nasional. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang sejarah partai politik dan pemilu di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.